tatap muka. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang peluang kejadian, di mana kalian sudah mencatat materi yang Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi sambil melihat videonya kalian bisa melihat materi yang sudah kalian catat supaya lebih jelas lagi. Ya, sekarang untuk peluang kejadian, ini yang sampel. Peluang sampel itu berarti ada himpunan semua hasil dari sebuah percobaan yang nanti kita pakai untuk menentukan peluangnya. Jadi ada ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil dari sebuah percobaan. Misalnya dicobaan apa, hasilnya kira-kira apa. Banyak anggota ruang sampel. Di ruang sampel tadi kejadiannya apa, kemudian banyak anggotanya berapa, ada berapa kejadian yang terjadi dengan ruang sampelnya. NA, banyak anggota yang mungkin muncul pada kejadian A. Jadi ada kejadian A dan NA nya berapa, banyak kejadian yang mungkin muncul pada kejadian A. Nah, ini kalau peluangnya adalah, kalian perhatikan rumusnya, NA per NS. Jadi ini peluang banyak anggota A dibagi banyak anggota S. Nah, kalian ingatkan peluang ini tidak akan menghasilkan lebih dari 1. Jadi mustahil 1 dan juga tidak mungkin menghasilkan 0. Jadi berarti hasilnya adalah pecahan untuk sebuah peluang. Dan juga yang harus kalian ketahui, ada di modul ada lambang A aksen. Itu berarti komplement kejadian A, atau istilahnya yang bukan A, lawan yang bukan A apa. Ini kalau mencari peluang komplemennya, 1 dikurang peluang A. Jadi peluang kejadian yang asalnya berapa? 1 dikurang peluang kejadian A, itu untuk yang A komplement atau yang bukannya. Nah, ini frekuensi harapan, ini lambangnya FH. Frekuensi harapan adalah peluang A dikali N. N nya itu adalah banyak percobaannya berapa kali. Jadi setiap pertanyaan nanti ada, saya tentukan frekuensi harapan, berarti menggunakan rumus frekuensi harapan. Kalau tentukan peluang, itu menggunakan rumus NA per NS, atau kalau berlawanan atau lawannya bisa menggunakan yang komplement. Nah, sekarang kita lihat contoh 1. Ini juga sudah ada di modul. Ibu ambil sebuah dadu dan sekeping mata uang. Nah, jadi mata uangnya tuh sisinya ada 2, yaitu angka dan gambar. Kalau sebuah dadu, tentu kalian sudah tahu sisinya ada 6. Ya, jadi sisinya ada 6. Itu terdiri dari angka 1 sampai 6. Dilempar atau diundi bersama-sama 1 kali, berapa peluang yang mungkin muncul mata dadu angka ganjil dan sisi angka pada mata uang. Jadi yang diinginkan peluang adalah pada dadu keluar angka ganjil. Kalian tahu angka ganjilnya berapa aja. Kemudian pada uang keluar sisi angka. Nah, sekarang kita lihat sebuah dadu dan sekeping mata uang. Kalau dilempar bersama-sama, tadi kan mata dadu matanya ada 6. Kemudian kalau angka ada 2, angka gambar. Jadi setiap angka kita pasangkan. 1, ini mata dadu 1 pasangkan dengan A. Mata dadu 1 pasangkan dengan G. Jadi 1A, 1G, 2A, 2G, 3A, 3G, 4A, sampai 6G. Ini boleh kalian menggunakan tabel. Ini misalnya angka yang di atas 1 sampai 6, kemudian angka gambar, kemudian pasangkan. Ada 12 jumlah anggota dari NS-nya. NS-nya ada 12. Nah, kita memasangkan mata dadunya
ada 6, gambar uang A-nya ada 2, berarti masing-masing punya pasangannya. Nah, kemudian A, ada kejadian muncul mata dadu dan angka pada mata uang. Berarti dari sini ada 1 angka yang ganjil. Nah, 1, 3, 5. Ini yang ganjil 1, 3, 5. Karena yang diminta ada 2 angkanya ganjil, angka pada mata uang, berarti 1A, 3A, dan 5A, jumlahnya ada 3. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti lebih mudah menentukannya. Ingatkan peluang tadi ada rumusnya NA per NS, berarti 3/12, atau dikecilkan 1/4. Ya, baiklah, kita teruskan untuk nomor 2. Contoh nomor 2, sebuah kotak berisi 5 kelereng merah, 5 kelereng merah dan 3 kelereng kuning. Jika diambil 2 kelereng secara acak 1 per 1 berturut-turut tanpa pengembalian. Ini yang harus kalian ingatkan, yang ada kata-kata tanpa pengembalian. Artinya kalau tidak dikembalikan berarti dalam kotak tersebut akan berkurang kelerengnya. Dan pertanyaannya, berapa peluang terambil pertama kelereng berwarna merah dan kedua kelereng berwarna kuning. Nah, juga harus kalian ingatkan bahwasannya 2 kelereng ini ada dalam satu kotak, warnanya merah dan kuning, kemudian diambilnya 1 per 1, nanti akan berbeda ketika diambil misalnya 2 sekaligus. Jadi diambilnya 1 per 1 secara berturut-turut tanpa pengembalian. Nah, yang pertama kalian harus bisa memahami perintah soalnya. Tanpa pengembalian berarti dalam kotak itu setiap 1 kali diambil berarti isinya akan berkurang. Misalnya kita ambil kartu kelereng warna merah, berarti yang warna merah tinggal 4, kemudian yang warna kuning tetap 2, berarti jumlahnya berbeda. Yang tadi awalnya 7 berarti berjumlah menjadi tinggal dikurang 1 jadi 6. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nah, dari jumlah kelereng semuanya ada 5 ditambah 3 ada 8. Nah, peluang pertama adalah peluang terambil kelereng berwarna merah pada pengambilan pertama. Jadi pertama kali diambil warna merah, maka peluangnya tadi warna merahnya ada 5, jumlahnya ada 8, berarti 5 per 8. Kemudian yang kedua, peluang terambil warna kuning pada pengambilan kedua. Karena tadi tanpa dikembalikan berarti jumlah kelerengnya yang dalam kotak tersisa 7. Berarti untuk ini adalah kelereng warna kuningnya ada 3, berarti 3 per 7. Nah, sekarang peluang yang diinginkan atau yang ditanyakan adalah peluang pengambilan kelereng yang pertama merah dan kedua kuning. Ini ada termasuk peluang kejadian bebas, saling bebas. Nah, jadi termasuk peluang kejadian saling bebas, maka dirumuskan peluangnya adalah P1 dikali P2, 5 per 8 dikali dengan 3 per 7. Hasilnya adalah 5 kali 3 15, 8 ke 7 56. Jadi hasilnya adalah 15 per 56. Karena posisi ini tidak bisa lagi disederhanakan, berarti sampai sini jawabannya. Kalau misalnya angkanya bisa disederhanakan, misalnya bisa dibagi 5 masing-masing, baru kita buat yang paling sederhana. Nah, sekarang kita teruskan untuk contoh ketiga. 2 dadu dilempar bersama-sama sebanyak 180 kali. Berapa frekuensi harapan muncul jumlah kedua mata dadu lebih dari 4?
Jadi kalau ada ini dilempar sebanyak berapa kali, itu berarti yang kita tanyakan adalah frekuensi harapan. Kemudian kita cari dulu peluang muncul kedua mata dadu lebih dari 4. Karena mata dadu lebih dari 4 itu menghasilkan beberapa angka, kita bisa menggunakan komplemennya. Komplement atau lawan dari lebih dari 4 itu berarti kurang dari sama dengan 4. Nah, jadi kita boleh menggunakan cara kita hitung yang lebih dari 4. Kan lebih dari 4 berarti yang jumlahnya 5, 6, 7, 8. Nah, itu banyak hasilnya. Nah, kita menggunakan yang lawannya, yaitu kurang dari sama dengan 4. Nah, jadi banyak percobaan, ada 180 kali N-nya. Kemudian NS-nya, kalian bisa lihat di modul. NS-nya kalau 2 dadu berarti ada 36, 6 pangkat 2. Di masing-masing ada pasangannya, ada 11, 12, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di modul. Untuk NS yang 2 dadu itu ada 36. Kemudian A ada jumlah. Nah, karena kita jadi tadi mencari yang lebih dari 4 itu menghasilkan banyak, hitung yang kurang dari sama dengan. Jadi kita ambil yang A-nya adalah jumlah ini yang berjumlah kurang dari atau sama dengan 4. Nah, yaitu yang berjumlah, berarti yang berjumlah 2, 3, dan 4. Nah, jadi NA-nya yang berjumlah 2 itu 11, yang berjumlah 3 itu ada 2, ada 1, 2, dan 2, 1. Yang berjumlah 4 ada 2, 2, 2, dan 3, 1. Ini masih ada lagi nih 1, 3. Ini jumlahnya ada 6. Ya, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, dan 1, 3. Dan jumlahnya ada 6. Nah, secara peluangnya adalah tadi NA per NS 6/36 sama dengan 1/6. Nah, karena kita yang diminta adalah yang lebih dari sama dengan 4. Nah, berarti yang muncul kedua mata dadu lebih dari 4. Itu berarti PA komplement atau lawan dari yang kurang dari sama dengan 1 dikurang 1/6. Nah, kalian bisa menyelesaikannya. Berarti ingat menyelesaikan pecahan yang seperti ini. Jadi samakan penyebutnya. 1 kita rubah 6/6 dikurang 1/6. Maka hasilnya 5/6. Nah, jadi frekuensi harapannya adalah seperti rumusnya, peluang A dikali dengan N. N banyak kalinya berapa? Berarti hasilnya 5/6 dikali N-nya tadi 180. Menghasilkan 150 kali. Ya, baiklah, kita teruskan ke latihan. Ini kalian bisa lihat tulis soalnya ada di video. Soalnya ada 4. Latihan 1, 2, dan 3, 4. Latihan 1 contohnya seperti nomor 1. Yang 2 buah dadu dilempar sekaligus. NS-nya kalian bisa lihat juga di modul. Dan tentukan peluang muncul kedua mata dadu jumlahnya sama dengan 7. Jadi kalian bisa lihat di tabelnya apa saja yang kedua dadu itu muncul yang jumlahnya matanya ada 7. Misalnya 3 dan 4 atau 5 dan 2. Kalian lihat dulu jumlahnya berapa, hitung peluangnya. Yang kedua, di sebuah kantong berisi 4 kelereng hijau dan 6 kelereng berwarna merah. Nah, maka kalian akan menghitung ini untuk diambil satu persatu seperti contoh nomor 2 tanpa pengembalian.
Kemudian hitunglah kelereng itu terambil kedua-duanya berwarna hijau. Diingatkan keduanya berwarna hijau. Kalau tadi contohnya adalah satu merah, satu kuning. Sekarang dua-duanya warna hijau. Yang ketiga, dari seperangkat kartu bit atau kartu remi diambil sebuah kartu. Berapa frekuensi harapan terambil kartu bernomor 9 yang berwarna merah jika pengambilan tersebut dilakukan sebanyak 130 kali. Nah, sebagai informasi, kartu bit atau kartu remi itu jumlahnya ada 54. Ada dua warna yaitu warna hitam dan warna merah. Warna hitam terdiri dari dua, yaitu keriting dan daun. Kemudian warna merah terdiri dari dua, getas dan amor. Nah, kalian lihat yang bernomornya 1 sampai 9. Kemudian ada yang lain. Kemudian cari yang bernomor 9 tapi berwarna merah. Nah, diambil sebanyak 130 kali. Nomor 4, ini sebuah keranjang berisi 6 bola hitam dan 4 bola putih. Tapi dari keranjang itu diambil 3 bola sekaligus. Ya, jadi untuk nomor 4, Ibu beri petunjuk karena tadi belum ada contohnya. Apa yang harus kalian lakukan duluan? Nah, jadi untuk soal nomor 4, pertama kali kalian harus menghitung NA. NA-nya merupakan kombinasi, yaitu C62 untuk bola hitam. Nah, rumus kombinasinya ini N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi N-nya 6, R-nya 2. Ingatkan perkalian faktorial itu adalah perkalian mundur. 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi perkalian mundur. Untuk NB-nya adalah C4 kombinasi 1. Sama rumusnya seperti yang di atas. Kemudian NS-nya juga menggunakan kombinasi. Ini bedanya kalau diambil sekaligus menggunakan kombinasi. Kalau diambil satu-satu itu tidak menggunakan kombinasi. Jadi karena jumlah bolanya ada 10, 6 dan maka 10 kombinasi 3 karena diambil 3 sekaligus. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah peluang 2 bola diambil warna hitam dan 1 bola berwarna putih. Maka menggunakan rumus perkalian NA dikali NB per NS. Jadi tadi yang sudah dapat NA dikali NB kemudian dibagi dengan NS yang sudah kalian dapat. Ya, demikian penjelasan Ibu untuk kali ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat untuk tetap belajar. Sukses dan luar biasa. Salam semangat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.